Shalom anak-anak, apa kabar kalian semua? Memang aku berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang baru, bab yang baru. Dan dalam video ini memang aku akan memberikan satu video ini dua bab ya. Bab yang ketiga dan bab yang keempat sekaligus. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan menghadapi PTS. Jadi kalian materinya bisa dapat selesai dengan baik juga ya. Nah, hari ini kita mulai. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh dibangunkan dari tidur kami Tuhan, karena kami akan belajar ya Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan, juga kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar, kiranya Tuhan memberkati kami dan memberikan kami pengertian yang benar Tuhan akan pembelajaran hari ini, sehingga kami boleh mengerti apa yang dijelaskan oleh guru kami. Berkati juga orang tua kami Tuhan yang bekerja maupun yang mendampingi kami belajar, kiranya berkat dari surgawi juga turun atas mereka. Berkati juga guru kami yang menyampaikan materi Tuhan, biar kiranya juga guru kami Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan mulai dari bab yang ketiga. Bab yang ketiga, buka buku paketnya di halaman 24. Halaman 24 itu mensyukuri kehadiran Allah. Mensyukuri kehadiran Allah. Buka buku paketnya di halaman 25, kita baca sama-sama ya nak. Yang pertama kita akan belajar pengertian mensyukuri. Orang Kristen selalu bersyukur kepada Allah atas semua peristiwa yang dialami dan berkat yang diterima. Apa sebenarnya arti bersyukur itu? Amatilah gambar-gambar ini dengan seksama. Manakah gambar yang menunjukkan perbuatan bersyukur? Nah, berdoa itu perbuatan bersyukur nggak? Bersyukur kalian centang ya. Terus membangunkan orang lain, mendoakan orang lain, bersyukur ya. Terus membaca Alkitab, ya bersyukur. Persembahan perempuan miskin itu, ya itu bersyukur ya. Jadi empat-empatnya ini adalah menunjukkan perbuatan bersyukur ya. Oke, kata bersyukur yang dalam bahasa Ibrani adalah kata yang dituliskan dalam bentuk piktograf, yaitu gambar tangan dan pintu. Itu cenderungnya ya seperti ini, pintu atau pintu lagi ngetuk pintu ya, itu seperti biasanya bersyukur atau syukur. Dengan tangan kita melakukan banyak pekerjaan, sedangkan pintu adalah bagian tenda atau rumah yang memungkinkan kita bergerak keluar masuk rumah. Jadi gambar tangan dan pintu digabungkan dalam piktograf yang berarti tangan bergerak ya. Tangan bergerak yang diterjemahkan dengan kata bersyukur adalah perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia untuk kehidupannya di hadapan Tuhan, dilakukan dengan memuji dan berterima kasih. Kata syukur artinya rasa terima kasih kepada Allah. Bersyukur artinya mengucap terima kasih kepada Allah karena sesuatu hal. Yang melakukan ucapan syukur adalah manusia, orang yang mengalami pertolongan Allah. Kalian juga garis bawahi ya nak. Kata bersyukur itu artinya rasa terima kasih kepada Allah. Itu kata syukur. Kalau bersyukurnya artinya mengucapkan terima kasih kepada Allah karena sesuatu hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, siapa yang bersyukur? Iya, itu adalah kita manusia. Karena apa kita bersyukur? Karena telah mengalami pertolongan Allah ya. Oke. Bersyukur dilakukan setiap saat, baik suka maupun duka, senang maupun sedih, bahagia atau kecewa. Apakah kamu dapat bersyukur dalam keadaan apapun? Nah, kita harusnya ya bersyukur dalam keadaan apapun, baik itu suka, duka, lagi sedih, harus bersyukur karena di balik setiap peristiwa yang kita alami ada hikmat, ada rencana Tuhan yang terbaik buat kita ya nak ya. Seperti yang kita bahas kemarin, ada peristiwa menyenangkan, ada peristiwa tidak menyenangkan, kita harus mengucap syukur. Yang kedua, mensyukuri adalah menghormati Allah. Bersyukur adalah perbuatan yang patut dilakukan. Karena adanya bersyukur, kita menghormati dan menghargai kekuasaan Allah. Bersyukur atas kehadiran Allah berarti menghormati dan menghargai semua perbuatan Allah melalui peristiwa yang dialami, baik peristiwa menyenangkan maupun peristiwa tidak menyenangkan ya. Seseorang tukang panggul sayur sedang duduk beristirahat. Beberapa menit kemudian, seorang wanita cantik menghentikan mobil mewahnya tak jauh dari tempat ia duduk. Seandainya aku sekaya wanita itu, aku tidak perlu bekerja sebagai buruh dan setiap hari bermandikan keringat, kata tukang panggul sayur itu dalam hatinya.
Pada saat yang sama, wanita kaya itu berjalan di depan tukang panggul sayur itu lalu pergi. Seandainya aku bisa hidup sederhana seperti tukang panggul sayur itu, aku tidak perlu memikirkan banyak hal pekerjaan, bisnis yang membuatku tidak dapat tidur nyenyak. Batin wanita itu. Apa yang diajarkan oleh kisah tukang panggul sayur dan wanita kaya itu? Hidup yang tidak bersyukur akan menjadi hidup yang berat, penuh keluh kesah, dan mengabaikan kehadiran Allah dalam kehidupan. Baik tukang panggul sayur maupun wanita kaya tersebut tidak mensyukuri kehidupan yang diberikan Allah kepadanya. Bagaimana mensyukuri kehadiran Allah dapat menjadi sikap menghormati kehadiran Allah dalam sebuah peristiwa hidup. Nah, jadi tukang panggul dan ibu wanita kaya ini adalah contoh dari orang yang tidak bersyukur. Tukang panggul ini tidak bersyukur dengan keadaannya. Wanita kaya ini apalagi tidak bersyukur dengan keadaan yang Tuhan berikan buat dia. Selalu merasa ada yang kurang ya. Jadi tidak boleh kita lakukan. Makanya anak-anak, kalian bersyukurlah kalian hadir tengah-tengah keluarga kalian sekarang ini. Apapun kondisi kalian, apapun kondisi orang tua kalian, mengucap syukur ya. Ibu Marni seorang pedagang sayur keliling. Dia hidup dengan 2 orang anak yang duduk di bangku kelas 2 dan kelas 4. Setiap hari masih subuh, Ibu Marni sudah ke pasar mengambil sayur yang akan dijualnya. Sampai di rumahnya, ia membangunkan anak-anaknya dan menyiapkan mereka untuk pergi ke sekolah. Setiap pagi, mereka berdoa dan makan bersama. Setelah semuanya siap, Ibu Marni dan kedua anaknya berjalan bersama-sama. Tiba di depan sekolah, tak jauh dari rumah kontrakan mereka, kedua anaknya berpamitan lalu masuk ke halaman sekolah. Mereka tidak pernah malu dengan ibunya seorang pedagang sayur keliling. Hidup mereka sederhana, tapi keduanya rajin belajar. Ibu Marni bahagia meskipun tiap hari harus bekerja keras untuk menghidupi kehidupan mereka. Ia tidak pernah ngeluh. Pada siang hari Ibu Marni lekas pulang untuk menyiapkan makanan bagi mereka bertiga. Ibu Marni mengajarkan agar mereka selalu bersyukur karena masih bisa sekolah dan masih ada makanan setiap hari. Ini adalah bukti bahwa Tuhan menyertai dan mengasihi mereka. Pada sore hari anak-anaknya belajar bersama, sementara Ibu Marni membersihkan rumah kecil mereka. Tak lupa mereka berdoa dan anak-anaknya bergantian membaca Alkitab setiap malam. Kebahagiaan tidak selalu identik dengan kemewahan. Hidup sederhana dengan mengucap syukur akan selalu mendatangkan kebahagiaan. Dan Tuhan akan selalu hadir untuk memberkati keluarga ya. Jadi anak-anakku, apapun kondisi keluarga kalian saat ini, ada yang punya, ada yang kurang gitu ya, tetap mengucap syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, ada rasa kepuasan dalam hati kita, ada rasa sukacita dalam hati kita yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Oke. Dalam kisah tentang keluarga Ayub, Alkitab menceritakan bahwa mereka sering mengadakan pesta bersama kerabat dan sahabatnya. Namun, setiap kali pesta usai, Ayub selalu mengadakan kurban persembahan kepada Allah. Karena jangan-jangan pada saat melakukan pesta, anak-anaknya telah melakukan dosa melawan Allah. Pikirnya, Ayub melakukan itu sebagai syukur kepada Allah, tapi juga menghormati kehadiran Allah dalam semua peristiwa yang mereka alami dalam keluarganya. Ayub menjaga kekudusan keluarganya karena menyadari bahwa Allah hadir dalam hidup keluarganya. Itu Ayub 1 ya. Jadi kita harus selalu mengucap syukur. Karena kalau kita mengucap syukur artinya kita menghormati kehadiran Allah dalam kehidupan kita ya. Abraham selalu mendirikan mezbah bagi Allah. Setiap kali ia berhenti dan berkemah di suatu tempat, ia mensyukuri pimpinan Allah. Mezbah yang didirikan adalah bentuk penghormatannya kepada Allah. Jadi setiap dimanapun Abraham berhenti, dia melakukan mezbah, dia berdoa di sana, ya. Jadi mensyukuri kehadiran Allah dalam semua peristiwa adalah sikap menghormati dan menghargai kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Kalian garis bawahi ya, ada di halaman 28. Menghormati dan menghargai semua perbuatan dan tindakan Allah dalam peristiwa apapun yang dialami manusia. Apakah kamu juga menghormati dan menghargai kehadiran Allah dalam semua peristiwa hidupmu sehari-hari? Ya, oke. Nah, sekarang di halaman 29, 3. Alasan bersyukur kepada Allah. Alkitab mengajarkan untuk bersyukur dalam segala hal. Mazmur 136 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Marilah kita menyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Ini makna lagu ini dalam ya nak. Yang ku alami dalam hidupku,
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Nah, refnya lagi. Kita berterima kasih kepada Yesus buat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab hari ini Tuhan adakan apapun yang baik buat kita. Syukur bagi Tuhan. Jadi kita mengucap syukur apapun keadaan kita. Ya nak? Apakah kamu senang menyanyikannya? Kalau Mem April senang ya. Itu mengingatkan Mem April untuk selalu mengucap syukur, menghormati dan menghargai kehadiran Allah dalam hidup Mem April ya. Semoga kalian juga seperti itu ya sayang. Apakah alasan mengucap syukur kepada Allah? Karena kita menghormati dan menghargai kehadiran Allah ya. Habel bersyukur kepada Allah karena hasil ternaknya melimpah sehingga ia tidak akan berkekurangan. Ia mengambil anak sulung kambing dombanya yang terbaik lalu menyembelihnya sebagai kurban persembahan kepada Allah dan Allah mengindahkannya. Kejadian 4 ayat yang keempat. Setelah air bah usai, Nuh menyusun batu menjadi mezbah untuk tempat persembahannya. Nuh mempersembahkan kurban bakaran kepada Allah karena telah menyelamatkan mereka dari hukuman air bah yang dahsyat. Allah menerima persembahan Nuh kepadanya dan berjanji tidak akan mengutuk bumi lagi karena dosa manusia. Kejadian 8 ayat 20-22. Allah berjanji tidak akan pernah menghukum manusia dengan air bah lagi. Janji Allah dilambangkan dengan pelangi yang dapat kita lihat sampai sekarang ya. Seorang perempuan janda membawa 1 keping uang miliknya ke bait Allah, lalu memberikannya sebagai persembahan kepada Allah. 1 keping uang adalah jumlah yang sangat sedikit, tetapi ini satu-satunya milik perempuan janda itu. Jika ia mempersembahkan uang itu, ia tidak akan memiliki apa-apa lagi. Namun ia memberikan persembahan itu dengan hati bersyukur. Maka Allah memandangnya sebagai persembahan yang lebih berarti dan besar nilainya dibandingkan pemberian orang kaya yang berkelimpahan. Jadi kita kalau memberi itu tidak harus dengan kelimpahan kita, tapi dengan kekurangan yang kita punya juga kita bisa memberi. Contohnya misalnya kita nggak punya uang, tapi kita punya pikiran, punya tenaga, kita bantu orang, bisa itu kita namanya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan harus persembahan uang yang banyak gitu, tidak. Tapi dengan doa kita juga kita beri yang terbaik buat Tuhan ya nak. Oke. Janda miskin tadi tidak takut akan kekurangan. Ia berani memberikan 1 keping uang miliknya. Ia tahu Tuhan tidak akan membiarkannya. Ia memberi persembahan kepada Tuhan karena ia menghormati kehadiran Allah yang selalu memberkati dan memeliharanya. Tuhan Yesus juga berkata dalam sebuah perumpamaan bahwa burung pipi tidak pernah menabur dan menuai, tapi selalu dipelihara Tuhan. Bukan berarti orang yang percaya boleh bermalas-malasan dan tidak bekerja. Sebaliknya, harus bekerja keras karena ada janji pemeliharaan Tuhan. Tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ini adalah janji firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat yang ke-18. Tuhan tahu apa yang terjadi. Mengucap syukur berarti menerima semua dengan syukur. Semua orang yang bersyukur kepada Allah pasti punya alasan tertentu. Alasan yang berbeda tersebut disebabkan pengalaman yang berbeda juga dalam kehidupan manusia. Hal yang paling penting adalah ucapan syukur diberikan bukan sebagai balasan atas kehadiran Allah dalam semua peristiwa hidup. Persembahan ucapan syukur diberikan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah sekaligus mengembalikan miliknya yang diberikan kepada manusia. Setiap hari Minggu kamu ke gereja dan memberikan persembahan pada saat ibadah. Apa alasanmu melakukannya? Apakah itu adalah bentuk ucapan syukurmu atau sekedar kebiasaan yang dilakukan setiap kali beribadah di gereja? Berharap ini adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan ya. Oke, bab yang ketiga sudah, sekarang kita bab yang keempat. Persembahan syukur yang benar. Bagaimana persembahan syukur yang benar itu? Kita akan bahas ya sayang, lihat di halaman 35. Yang pertama, arti persembahan syukur. Persembahan berasal dari kata dasar sembah yang berarti sesuatu yang diberikan kepada yang disembah atau yang dihormati. Persembahan tidak harus dalam bentuk uang, tapi dapat berupa benda-benda lain yang dianggap pantas untuk dijadikan persembahan. Di Morowali, Sulawesi Tengah, pada musim panen masyarakat merayakan hari raya panen. Mereka membawa hasil kebun, ladang, sawah, ternak atau uang dari penghasilannya. Dikumpulkan di gereja pada saat ibadah, pengucapan syukur panen.
Hari raya itu disebut hari raya padungku ya. Semua hasil panen yang terkumpul akan dilelang atau dijual. Uangnya diperuntukkan pelayanan di gereja. Pada hari Padungku, ibu-ibu menyediakan makanan yang dibawa ke tempat pertemuan untuk didoakan dan dimakan bersama oleh seluruh masyarakat. Mereka bersuka cita atas berkat Tuhan melalui pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari. Kain memberikan persembahan dari hasil ladangnya dan Habel memberi persembahan dari hasil ternaknya. Akan tetapi Allah hanya menerima persembahan Habel. Kenapa? Kalian garis bawahi ya. Karena Allah melihat isi hati mereka. Allah menghendaki persembahan yang diberikan dengan hati syukur dan tulus kepadanya. Janda miskin memberikan uang satu keping, jumlahnya sangat sedikit. Tapi Allah menerimanya karena diberikan dengan hati yang tulus. Bukan untuk pamer atau sekedar kewajiban, tapi gambaran hatinya kepada Tuhan ya. Selain uang dan hasil panen, persembahan syukur dapat berupa waktu, pemikiran, hasil karya, bahkan hidup sebagai persembahan yang dikuduskan untuk melayani Tuhan. Sebab apa yang dipersembahkan adalah bentuk ucapan syukur kepada Allah. Murid-murid Yesus adalah para nelayan. Sebelumnya mereka hanya belajar untuk mencari kebutuhannya sendiri. Tetapi setelah menjadi rasul, mereka memberikan seluruh waktunya hanya untuk memberitakan Injil kepada siapa saja yang dapat mendengarkan mereka. Tujuannya agar makin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Seluruh waktu, pikiran, dan tenaga menjadi persembahan syukur bagi kerajaan Allah. Persembahan syukur tidak sama dengan sumbangan. Sebab persembahan syukur adalah gambaran hubungan manusia dengan Allah. Bukti ketergantungan hidup manusia kepada Allah Sang Pencipta. Jadi beda ya sumbangan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu adalah gambaran hubungan manusia dengan Allah. Itu bukti kita bergantung penuh kepada Allah sebagai pencipta kita. Manusia memberikan ucapan syukur, persembahan syukur untuk menunjukkan isi hatinya bahwa ia membutuhkan kehadiran Allah dalam hidupnya ya. Jadi arti persembahan syukur adalah gambaran isi hati manusia bahwa hidupnya sangat bergantung kepada Allah Sang Pencipta ya. Itu kalian garis bawahi atau stabiloin ya. Allah tidak pernah mengabaikan semua peristiwa dalam hidup manusia. Ia juga tidak pilih kasih. Kehadirannya juga bukan karena permintaan manusia, melainkan inisiatif Allah sendiri sebagai pencipta yang kita sudah bahas ya, pemelihara dan hakim. Allah hadir sebagai pencipta karena manusia adalah ciptaannya, sebagai pemelihara karena manusia sangat bergantung kepada Allah, dan sebagai hakim untuk menasihati agar manusia hidup benar ya. Ini adalah ucapan syukur ya. Yang kedua, persembahan syukur itu adalah milik Allah. Apa yang kamu pikirkan setiap kali memasukkan uang kolekte ke dalam pundi-pundi di gereja? Apakah Allah terlalu miskin hingga manusia harus mengumpulkan persembahan untuk pekerjaannya? Atau apakah Allah akan disuap dengan persembahan syukur sehingga orang Kristen harus memberikan persembahan agar menjadi kaya? Tidak. Sebab persembahan umat adalah bentuk ucapan syukur kepada Allah ya, melalui gerejanya ya. Semua yang dijadikan persembahan kepada Allah sebenarnya bukan milik manusia. Kita tidak memberikan persembahan dari milik kita sendiri. Manusia tidak memiliki apapun di dunia ini. Semua milik Allah yang kita terima melalui hasil panen atau penghasilan dari pekerjaan setiap harinya. Pada saat memberikan persembahan syukur, sebenarnya kita sedang mengembalikan milik Allah dalam bentuk bermacam-macam. Itu adalah wujud syukur atas kehadiran Allah dalam semua peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Jadi, memberikan persembahan syukur adalah tindakan mengembalikan apa yang sebenarnya menjadi milik Allah yang ada dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya umat wajib memberikan persembahan syukur kepada Allah. Dengan mengembalikan milik Allah, kita selalu diingatkan bahwa hidup ini sangat bergantung kepada Allah ya. Yang ketiga, hati yang bersyukur. Kalau tadi persembahan syukur, sekarang hati yang bersyukur. Pada zaman dahulu, orang Yahudi memberikan persembahan syukur melalui korban bakaran. Mereka memberikan persembahan buah sulung dari semua hasil panen dan ternaknya. Persembahan dibawa ke bait suci dan dikorbankan oleh para imam sebagai perwakilan umat kepada Allah.
Tata cara mempersembahkan persembahan syukur dilakukan sesuai peraturan yang diberikan Allah. Saat ini umumnya orang Kristen tidak lagi membawa hasil panen atau ternak ke gereja. Persembahan syukur biasanya diberikan dalam bentuk uang atau barang tertentu. Orang Kristen memberikan persembahan syukur karena memahami bahwa hidupnya adalah milik Allah. Persembahan dalam bentuk harta, uang, waktu, semua diberikan dengan hati yang bersyukur karena kemurahan yang diterima. Sekaligus menjadi persembahan yang berbau harum bagi Allah. Alkitab mengajarkan cara memberikan persembahan dari hati yang bersyukur, yaitu ada 4. Dengan sukarela. Dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Artinya memberi dengan segenap hati meskipun harus mengorbankan kepentingan sendiri. Yang B, sesuai dengan kesanggupan. Artinya memberikan persembahan syukur dengan kemurahan hati sesuai dengan kesanggupan kita ya. Jangan kita harus punya uang hanya 20.000, kita nyumbang 50.000 atau kita kasih persembahan 50.000, dari mana? Tapi dengan kemampuan kita sendiri, kesanggupan kita sendiri ya sayang. Dengan yang C, dengan ketulusan. Artinya apa? Persembahan syukur diberikan sebagai tanda penyerahan diri kepada Allah, tidak mengharapkan balas jasa ya. Yang D, sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus bagi Allah. Artinya dipersembahkan seluruhnya hanya untuk Allah, untuk kemuliaannya, bukan untuk pamer atau dilihat orang. Jadi jangan pernah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan biar dilihat orang. Kita wah kaya ya, baik ya, jangan ya. Tapi kita harus lihat bahwa semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan ya. Oke, nah cukup sekian dulu, biarlah kita boleh mempersembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan agar hidup kita selalu berkenan kepadanya ya. Nah, yang menjadi tugas kalian, lihat tugasnya. Nah, lihat di halaman 32. Halaman 32 itu yang penugasan yang bagian 1. Marilah kita mengeksplor ayat Alkitab ini untuk mengetahui apa kata Alkitab tentang mengucap syukur. Nah, kalian ini kerjakan di buku tulis agama ya. Dalam Mazmur 34 ayat 15, Mazmur 34 ayat 18, apa arti mengucap syukur itu? Di buku tulis ya, alasan bersyukur dan cara bersyukurnya bagaimana. Lihat dari konteks Alkitabnya. Ini menjadi PS kalian ya. Menjadi PS kalian dan menjadi PR kalian. Menjadi PR kalian. Tunggu. Nah, di halaman 38 yang bagian B pelaksanaannya. Langsung aja ya, ini kan ada persiapan. Kita nggak usah persembahan ini, kita berdoa aja ya. Waktu berdoa saja. Waktu berdoa setiap hari, setiap siang, petang, dan malam hari. Kalau kemungkinan kamu dapat berdoa bersama orang tersebut. Nah, apakah kamu dapat melakukannya setiap hari? Berdoa ya, tentang berdoa. Nah, kalau lakukan setiap hari, tulis, ya saya melakukannya setiap hari. Apakah ada kesulitan atau hambatan yang kamu alami kalau dalam berdoa? Yakinkah kamu bahwa ini menjadi persembahan syukurmu dalam bentuk berdoa yang kamu berikan kepada Allah? Apakah kamu merasakan ketika mendoakan orang lain? Jadi ketika berdoa bukan hanya mendoakan diri sendiri, mendoakan keluarga, tapi juga doakan orang lain. Misalnya doakan guru-guru kalian. Nah, itu. Apakah kalian merasakan ketika mendoakan orang lain? Apa yang kalian rasakan? Misalnya senang mendoakan guru-guru atau mendoakan teman. Nah, apa ya? Apa yang kamu rasakan? Oke. Ini saja yang sampai yang C bagian monitoring saja, yang D sama D-nya tidak usah. Oke, bagian C monitoring. Jadi PS-nya itu di halaman 32 yang penugasan yang satu saja di buku tulis agama. Dan yang di halaman 38 PR-nya bagian C monitoring saja itu ditulis di buku tulis aja, di buku paket agama ya nak ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu biarlah semakin kita mengerti bahwa kita harus melakukan setiap hari bersyukur kepada Allah. Karena itu adalah kita menghormati dan menghargai, kita yakin bahwa Allah hadir tengah-tengah kita ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh diingatkan untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan kami ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu selalu mengingat bahwa Tuhan sungguh baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan mereka. Dan ajar mereka untuk selalu mengucap syukur ya Bapa.
Ya Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa buat anak-anak-Mu yang masih belajar di rumah Tuhan. Berikanlah mereka semangat dalam belajar, juga kesehatan yang sempurna Tuhan berikan dalam diri mereka. Juga roh kedisiplinan dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Tuhan berkati juga kedua orang tua mereka yang bekerja. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Juga berkati orang tua yang mendampingi anak-anak-Mu belajar. Kiranya sukacita, kiranya kesabaran, juga kesehatan yang sempurna Tuhan berikan kepada kedua orang tua mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kerinduan kami akan melakukan tatap muka Tuhan walaupun secara bertahap. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami kesehatan yang sempurna hari lepas hari, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati kalian, bye-bye.